Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita telah bisa melaksanakan swab antigen, di mana kita RW 10 Bukit Pamulang Indah 5 telah bekerja sama dengan Puskesmas dari Pamulang Timur, di mana telah hadir juga Ibu Dokter sebagai Ketua Puskesmas Pamulang Timur. Ibu siapa, Bu? Dr. Fitria Oriza. Dr. Fitria Oriza telah hadir di tengah-tengah kita untuk memantau daripada kegiatan swab antigen yang ada di warga BPI. Selanjutnya kita mau berbincang-bincang sebentar dengan Bu Dokter mengenai antisipasi daripada wabah COVID-19 yang baru menjadi masalah terbesar di dunia dan khususnya di warga Pamulang dan sekitarnya. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih kehadirannya beserta jajarannya. Ya, sama-sama. Ya, kira-kira beginilah warga kita. Saya sudah beberapa kali mengadakan antisipasi terhadap wabah ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungannya dari Puskesmas Pamulang. Ya, terima kasih. Sebelumnya juga saya ucapkan atas kerjasamanya yang baik antara RW 10 dengan Puskesmas Pamulang Timur. Alhamdulillah hari ini berlangsung lancar ya. Amin. Dan alhamdulillah dari yang semua yang di swab antigen hasilnya sementara ini negatif ya. Ya. Semoga sih kedepannya terus jangan ada lagi kasus baru ya untuk COVID-19 ini. Untuk RW 10 ini Pak, di lingkungan RW 10 ini kan Bapak sebagai Ketua Satgas RW gitu ya Pak ya? Ya kebetulan double dari Ketua RW dan kebetulan juga jadi Satgasnya sekaligus. Oh iya. Di RW 10 ini apa saja yang sudah dilakukan oleh tim Satgas RW untuk proses pelaksanaan pencegahan terhadap COVID-19 ini? Ya, kami ada beberapa tahap yang kita lakukan. Pertama, kita juga memantau apabila ada gejala-gejala dari warga, misalnya ada keluhan gitu, kita tanyakan, bila perlu kita swab. Tapi tentu saja saya selalu merepotkan pihak daripada Puskesmas. Jadi tiap hari sampai kita kadang-kadang nggak kenal waktu sama Mbak Nia, sama Mbak Nisa. Nah itu jadi dari staf ibu saya gangguin walaupun malam begitu ada apa yang nih, penting ada kerja sama kita amin. Lancar gitu ya Pak ya. Itulah kira-kira yang kita lakukan di ini. Alhamdulillah semua yang pernah terpapar pun menjadi ini lagi apa udah menjadi sehat lagi gitu. Alhamdulillah lah kira-kira begitu. Oh iya, untuk dari menurut Bapak nih dari RW 10 sebagai Ketua RW, sebagai tim Satgas, selama penanganan wabah COVID-19 ini kesan Bapak terhadap pelayanan Puskesmas Pamulang Timur bagaimana Pak? Untuk pelayanan Puskesmas saya kira sangat bagus, Bu. Kerjasamanya juga bagus, pelayanannya juga bagus, tergantung kita ya cara bagaimana cara kita bekerja sama. Mengingat memang ya semua mengharapkan sedangkan tenaga medis sangat terbatas, kita maklumin. Jadi harus pandai-pandainya kita berinteraktif terhadap sama Puskesmas dan bekerja sama bareng-bareng gitu. Ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan sih segera berakhir ya. Amin. Wabah COVID ini karena memang sudah menghabiskan juga banyak tenaga, kemudian biaya juga. Negara juga tidak bisa berfungsi bergerak secara normal, ekonomi juga tidak bisa maksimal begitu ya. Mudah-mudahan sih untuk kedepannya bisa lebih ini lagi ya. Untuk vaksinasi untuk lansia semua sudah tervaksinasi belum Pak di RW 10 ini? Alhamdulillah di sini saya walaupun saya nih kadang sangat memaksa, terutama di lansia sudah teratasi. Kedua saya kemarin mengusulkan juga untuk para pengurus RW juga sudah.
Terus ketiga kemarin saya untuk kader dari Jumantik, Kader sudah ya? kader itu juga sudah. Yang belum yang saya harapkan ini adalah untuk Karang Taruna sama Satgas. Satgas Covid ini memang belum semuanya dapat vaksin. Karena memang rata-rata yang petugas daripada Satgas ini saya memilih yang muda-muda supaya geraknya cepat. Nah, golongan muda ini belum bisa masuk ke red umur yang baru ditentukan. Jadi saya kalau bisa saya mohon dari Ibu, Satgas ini memang garda terdepan. Kalau bisa ya walaupun anaknya masih muda-muda ya mohon bisa diprioritaskan. Nanti kita konsulkan dulu ke Dinas Kesehatan ya Pak ya. Memang seandainya nanti dari Dinas Kesehatan diizinkan untuk tim Satgas ini, nanti kita akan koordinasi lagi untuk pelaksanaan vaksinasi untuk Satgas. Untuk pralansianya di sini udah mulai disuntik Pak? Pralansia? Kalau pralansia sih ya sebagian aku ya. Sebagian. Tapi animonya bagaimana? Bersedia untuk divaksinasi? Nah ini yang jadi kendala. Jadi begini Bu. Karena memang ini kan politisnya sangat tinggi ya. Hoaxnya kebanyakan ya. Dan politisnya tinggi. Jadi memang sebagian memang ada inisiatif mau demi kesehatan. Sebagian memang saya mencoba edukasi sehingga janganlah penyakit, terutama ini kepada warga BPI 5 semuanya, khususnya saya juga menghimbau janganlah wabah daripada COVID ini jadikan suatu momok yang menakutkan ya. Jadi mari kita ajak berteman aja, kamu jangan ke saya deh gitu kan, kita diajak ngomong. Pertama yang saya edukasi mereka itu harus kita kenalin dulu penyakit ini apa sih gitu. Kedua, yang diserang di mananya gitu kan. Yang diserang adalah kita ketahui bersama adalah pernafasan dan pengentalan darah sehingga jantung kita sulit untuk memompa. Jadi kalau kita sudah kenal posisi penyakit yang diserang ada di tenggorokan, hidung dan mulut itu, nah akhirnya kita mengedukasi supaya penguapan, terutama penguapan, minum juga yang hangat-hangat gitu kan. Terus ya sejauh mungkin kalau saya menghimbau kepada warga, kalau merasa terpapar dan disiplin aja dan nggak usah malu, disiplin, laporan kepada Satgas supaya kita bisa nanganin cepat. Contoh kayak kemarin saya bisa, walaupun malam pun obat dari puskesmas, alhamdulillah terima kasih Bu, itu pun datang. Jadi sampai. Menurut saya warga itu nggak perlu takut atau cemas atau malu. Ini bukan penyakit yang memalukan, tapi memang kita harus hadapin bareng. Kita terbuka, kita akan bantu bareng-bareng. Sekali lagi saya bilang janganlah penyakit jadi suatu yang aib. Kita malu, tapi kita terbuka, kita kerjasama untuk penanganan bareng. Saya kira itu edukasi yang saya terapkan di FSM sehingga alhamdulillah bisa nyaman. Mudah-mudahan nanti semua yang ini bisa ngerti lah ya. Karena apa? Karena kita memang ini kan penyakitnya berevolusi terus ya Bu ya. Jadi kalau kita enggak antisipasi bodi kita ya sangat sayang sekali gitu. Ya mudah-mudahan yang belum saya harapkan bisa ikut serta vaksin karena demi kita sendiri. Jadi untuk yang usia pralansia yang di atas 50 tahun, mumpung sekarang lagi jatahnya ya kan, di atas 50 tahun silahkan bisa untuk ke Puskesmas Pamulang Timur untuk divaksinasi. Ya, terima kasih Bu, nanti akan saya sampaikan lagi supaya bisa. Nanti kan setelah usia 50 tahun tervaksinasi, kita harapkan setelah itu bisa yang usia 18 plus. Nah, kalau untuk yang Satgas memang kan urgensi ya. Nanti urgensi kita konsulkan dulu ke Dinas Kesehatan, mudah-mudahan hari ini nanti ada jawaban. Nanti kalau memang ternyata di ACC, nanti saya akan infokan ke Mbak Nia untuk diinfokan ke Bapak ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan kita tetap bisa saling kerjasama untuk menghadapi wabah yang terus ini sedunia ya Pak ya. Ibaratnya kita Indonesia, Amerika, Perancis, semua negara-negara seluruh dunia juga keteteran sama wabah India ini. Yang parah ya. Ya, India juga kemarin ya. Jadi ya itu dia, semua mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi jangan menjadi suatu komoditas politik bahwa COVID itu tidak ada, bahwa ini buatan ini pemerintah segala macam ya. Memang kalau belum melihat sendiri dengan mata kepala sendiri, keluarga atau diri sendiri yang sakit, yang kena, itu menganggapnya COVID itu tidak ada. Tapi pas saat tetangga sebelah rumah atau saudara COVID dan
misalnya kena yang komplikasi yang parahnya gitu, terus kemudian baru tahu ternyata memang nyari rumah sakitnya sangat sulit. Sekarang ini kan COVID kasusnya lagi up, rumah sakit Jabodetabek itu semua sedang penuh. Rumah lawan COVID juga saat ini waiting list penuh ya, Wisma Atlet juga penuh ya. Jadi minta kepada seluruh warga menjaga tetap protokol 5M, memakai masker, menjaga cuci tangan ya, kemudian menjaga jarak, mengurangi mobilitas ya, menghindari kerumunan. Nah, itu yang harus benar-benar dijaga, karena walaupun sudah divaksin pun kita masih ada kemungkinan bisa terkena juga, tidak kekebalan 100% seperti itu. Jadi jangan jumawa juga, oh saya sudah divaksin, apalagi baru divaksinnya baru 1 hari baru vaksin 2 hari 3 hari terus mau jalan-jalan mau kemana-mana ya, karena vaksin itu diberikan 2 kali Pak. Vaksin pertama dan vaksin kedua itu karena yang diberikan di puskesmas itu mereknya Sinovac, itu jeda waktunya 28 hari. Dan antibodi itu baru terbentuk ya minimal itu setelah suntikan kedua. Jadi kalau baru sekali disuntik itu belum ada antibodi yang signifikan ya. Baru setelah suntikan kedua. Itu pun 28 hari lagi setelah suntikan kedua. Nah, berapa besar antibodi yang terbentuk itu semua tergantung kepada tubuh masing-masing. Jadi misalnya Bapak nih divaksin, Ibu divaksin, belum tentu antibodi yang dibentuk sama. Seperti itu. Jadi tetap kita semua menjaga protokol kesehatan. Karena konsep imunisasi itu kan kekebalan kelompok atau herd immunity. Ketika lebih dari 85% orang tervaksinasi baru tuh ada kekebalan kelompok. Sedangkan kan ini masyarakat itu banyak sekali, warga negara Indonesia itu kan ratusan juta ya, berapa 85%-nya gitu. Jadi kita menjaga sampai terbentuk herd immunity itu, kita harus betul-betul menjaga 5M-nya tadi, seperti itu. Karena juga kan vaksin juga terbatas, sedunia rebutan Bu, sedunia rebutan. Negara kita juga sedang berusaha untuk menyediakan vaksin yang terbaik untuk warga negaranya. Jadi jangan termakan hoax gitu ya, tolong disosialisasikan juga kepada warganya. Kalau mendengar berita internet atau apa, jangan langsung ditelan bulat-bulat gitu, dikonfirmasi ulang apakah ini betul atau tidak kebenarannya, karena nanti malahan menghambat proses kita untuk vaksinasi ini. Jangan sampai kita kekebalan kelompok kita jadi rendah sehingga COVID ini nggak akan selesai-selesai. Seperti itu. Ya, saya ucapkan terima kasih buat Pak RW, Bu RW juga, RW 10 ini kerjasamanya sangat baik dengan Puskesmas Pamulang Timur. Mudah-mudahan kedepannya juga bisa terus meningkatkan kerjasamanya ya. Walaupun nanti setelah selesai COVID bisa kegiatan-kegiatan kesehatan yang lain seperti itu. Puskesmas Pamulang Timur. Ya. Saya terima kasih juga atas kehadiran Ibu Dokter beserta jajarannya untuk membantu kesehatan di wilayah Bukit Pamulang Indah 5 ini. Sama-sama Pak. Sekali lagi saya terima kasih kepada warga. Saya Ibu seperti dikatakan Bu Dokter tadi bahwa pencegahan dini kita lakukan dengan swab. Begitu nanti kita sudah terindikasi, kita akan melakukan suatu pengobatan mandiri di rumah, itu akan lebih bagus. Yang kedua yang nggak kalah pentingnya adalah untuk vaksinasi segera dilakukan, karena vaksinasi itu ada 2 kali. Yang pertama pengenalan bentuk tubuh, yang kedua ada penguatan imun tubuh. Itu akan terjadi setelah sebulan sampai 2 bulan setelah suntikan kedua. Demikian Bu ya. Semoga kita semua jadi sehat, termasuk Ibu juga dan keluarga sehat semua. Oke Bu, terima kasih sekali. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama.